Episode ke-13 Baca yang di grup. Sinar Injeksi, kita mulai. Halo teman-teman, balik lagi ke Sinar Injeksi. Udah episode 13, angka keramat 13 nih teman-teman. Iya, sial ya. Jangan diinin. Ya, kita udah mau ganti tahun nih, sebentar lagi pergantian tahun. Dan sebelum pergantian tahun kita dapat kabar kemarin ada kutipan menarik dari Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Beliau bilang katanya insentif otomotif untuk tahun depan kemungkinan besar tidak akan lanjut karena dananya dipakai untuk Mobil nasional. mobil nasional. Waduh. Kita bakal punya mobil sendiri nih. Insya Allah. Gimana? Ya jadi intinya beliau bilang begitu, cuma ada fakta menarik lagi nih dari pernyataannya Menperin ya? Menperin. Pak Iya, AGK. bagus ya. Beliau bilang katanya tetap akan mengupayakan kalau insentif tetap akan jalan tahun depan. Jadi ada perbedaan pendapat nih dari dua Nggak sinkron kementerian. ya? Padahal satu Kenapa tuh enggak? Negara. satu negara, satu kepala partai juga pemerintahan. kan. Iya, emang enggak WhatsAppan ya, Wan? Enggak ngobrol. Mungkin umur-umur segitu Anjir. Ya jadi ya apa? disclaimer dulu nih. Sebenarnya kita juga nggak tahu nih insentifnya apa yang dihilangin. Betul. Apa yang bakal dilanjutin kan. Iya, cuman Pak Airlangga tuh bilangnya katanya akan menghilangkan insentif, akan menghapus insentif. Cuman kita nggak tahu nih karena kan Airlangga atau Pak? Oh, Pak Airlangga. Pak Airlangga karena kan ornamen siapa? Instrumen. Lukisan. Karena kan instrumen pajak tuh ada banyak yang dapat insentif ya. Tahun ini ya, apa aja, Mbak? Ya, itu langsung ngoper. Langsung aja. Pertama, setahu gue kalau kalau kita ngomong mobil listrik ya, pertama ada insentif PPN DTP ditanggung pemerintah 10%. Iya. Abis itu kalau untuk yang mobil statusnya CBU, mereka dapat bebas bea masuk jadi 0%, kalau harusnya 50% dia jadi 0%. Abis itu ada juga insentif PPNBM karena mengikuti program LCEV, ya jadi mereka dibebaskan dari PPNBM. Abis itu udah sih, kalau di luar mobil listrik ada juga buat mobil hybrid itu 3% ditanggung pemerintah, sama LCGC yang sekarang dikenakan PPNBM tarifnya 3% gitu. Itu sih yang di sektor otomotif. Kalau misalkan kemarin Pak Airlangga bilangnya mau menyetop insentif di sektor otomotif, ya kemungkinan insentif-insentif tersebut lah yang Akan bakal ditarik kemungkinan ya. Jadi nggak cuma mobil listrik doang nih yang bakal kena, tapi mobil hybrid bahkan LCGC pun bakal terdampak dari penyetopan kebijakan tersebut lah kalau emang nanti di stop gitu sih. Gimana harganya tuh ya? Betul. Galon kali naik ya. Betul, apalagi kan sebenarnya pasar mobil listrik juga lagi Naik growth ya. banget ya, Wan? Lagi growth berdasarkan data yang gue peroleh dari Gaikindo nih. Anjir. Mister Data. Dulu tuh kan mobil hybrid laris ya, tapi sejak 2024 ini mobil listrik justru meledak nih karena banyak market yang bermain di segmen yang gemuk. Betul. Tahun 2024 tuh terjual 43.188 unit. Nah, di 2025 Januari November aja nih udah 82 ribuan nih. Bisa Mobil listrik. Iya. kebayang berapa persen tuh nih kayaknya? Berapa kenaikannya? Bisa bisa lebih dari 100%. Iya. 113%. Karena kan tahun lalu tuh pangsa pasarnya kalau nggak salah 5%-an mobil listrik tuh dari pasar secara umum ya. Terus tahun ini udah ada di 11 atau 12%. 11%. Jadi kemungkinan akan bisa lebih dari itu lah ya. Iya. Ngeri juga ya mobil listrik. Iya, Ngeri. bahkan kalau menurut bosnya BYD, Pak Igelzau ya, dia bilang tuh di Indonesia pertumbuhannya dari 2% ke 12%, itu cuma dalam 2 tahun. Iya, betul. Padahal di Cina, untuk mencapai angka segitu dia butuh waktu 8 tahun. Jadi dia cukup, Tapi di Cina maksudnya disertai dengan insentif juga. nah dia nggak bilang sih. Mungkin, tapi kan di sana udah murah kan harga kendaraan kan. Nah dia tuh berharap tahun depan angkanya itu bisa naikin lagi jadi 2 kali lipat, 25%. 25%. Makanya Igelzau itu berharap insentif ini tetap Lanjut. dilanjutkan gitu. Tapi nggak ngomong ya, maksudnya insentif apa yang maksudnya diinginkan sama BYD gitu Ya untuk mungkin lanjut. insentif yang Nggak kemarin detail. dikasih kan, yang sudah dikasih kan. Iya. Iya sih. Soalnya dari beberapa pabrikan insentifnya nih beda-beda nih kalau buat temen-temen yang belum tahu nih. Iya. Jadi ada yang dapat
Gue lihat dulu ya daripada kita salah. Jadi ada yang dapat pertama kayak BYD, Aion, Finfast, Geely, Citroen sama Xpeng itu mereka dapat mereka dapat insentif bea masuk 0%, PPNBM 0%, tapi PPN-nya normal 12%. Nah, insentifnya beda sama pabrikan yang udah produksi di Indonesia seperti Hyundai, Wuling, MG, Chery sama Neta. Nah, mereka itu yang tadi udah produksi itu kan nggak kena bea masuk ya karena udah produksi sini, tapi PPNBM juga 0%. Nah, mereka dapat insentif PPN 2%. Jadi yang 10%-nya ditanggung sama pemerintah. Jadi walaupun sama-sama jual mobil listrik, insentifnya tetap beda nih antara keduanya gitu. Yang jelas ada insentif menurut gua harga akan berpengaruh ke harga sih. Pasti banget sih. Sebenarnya kalau kita ngelihat kan bulan lalu misalnya mobil listrik jadi mobil paling laris gitu BYD atau One. Itu kan membuktikan bahwa ternyata ternyata harga yang murah itu masih menjadi daya tarik utama gitu buat pembeli. Bahkan 2 bulan terakhir BYD atau One tuh terjual 17.000 unit ya kalau nggak salah. Iya, dalam 2 bulan ya. Iya, berarti ternyata ya konsumen mobil listrik itu ternyata masih melihat harga. Makanya ketika insentif ditarik dan harganya naik ya pasarnya pasti akan sangat terganggu sih. Terkoreksi mungkin ya. Bukan hanya terkoreksi sih kalau menurut gue sih. Kayaknya akan menurun cukup. Ya gue nggak tahu ya gimana ya, tapi gue berharap tetap akan ada insentif atau bantuan lain gitulah, nggak sepenuhnya ditarik semua karena pasti konsumen akan terkejut gitu sih, akan kaget sih, akan shock sih. Iya karena konsumen masih ngelihat harga ya, jadi insentif harus tetap ada sih. Apalagi berkaca dari penjualan Atowan yang tinggi karena harganya murah juga kan. Jadi kalau nanti Atowan yang harganya murah ikutan naik, padahal dia masih menjadi senjata utama lah di segmen mobil listrik, ya akan mengganggu pasar sih menurut gue. Tapi bukan bukan mobil listrik aja yang pasarnya bakal terganggu sih. Kalau dengan kenaikan nanti insentifnya balik normal nih ya dan semua itu, maksudnya mobil hybrid kena, CGC kena, ya artinya harganya yang naik semua termasuk si CGC juga. Dan ini menurut gua bahaya juga sih, betul. akan merusak. Iya. Secara umum ya bahkan ya. Pasar LCGC kan belakangan juga lagi turun. Terkoreksinya cukup dalam ya. Kacaunya Atowan itu ngalahin seluruh total pasar LCGC boy. Dalam 2 bulan terakhir. Itu kan menunjukkan kalau mungkin ada trend shifting ya boy. Bisa jadi. Masih diolah lah datanya. Tapi kalau trend shifting itu kan memang harganya selevel kan. Kalau nanti naik ya bisa diproyeksikan lebih lanjut. Iya. Berarti Atowan udah bisa menggantikan ini dong, mobil pertama. Nah itu dia, gue beberapa kali nanya BYD, dia tuh masih ngolek datanya tuh. Dan gue juga nanya salah satu APM yang jualan LCGC, dia masih kekeh kalau first car buyer itu ya LCGC. Karena kemudahan dan keterjangkauannya bukan cuma harga di awal, tapi pemakaian. Dan kemarin juga orang BYD sempat ngomong kalau penjualan mereka 50% tuh di Jabodetabek. Berarti kan itu ada kaitannya dengan insentif yang diberikan kan, seperti kayak bebas ganjil genap gitu kan. Insentif non fiskal ya. Iya, non fiskal. So ya artinya kalau naik sih ya gimana, maksudnya kita juga lagi penjualan turun nih secara keseluruhan. Bisa dibilang. Dan harga pasti kalau naik insentif dihapus ya lumayan sih, bisa signifikan. Coba ya PPN itu sekarang contoh yang Wuling ya 2%. Itu waktu itu kalau nggak salah setahu gue itu turunnya sampai 20 juta. Jadi bayangin kalau insentifnya balik lagi, itu hanya PPN aja ya, itu nambah 20 juta. Itu belum kalau misalkan PPNBM-nya dikenain juga gitu, dikenain tarif. Nah itu silakan dihitung. Belum ya, lagi biasanya BBM kan naik kan awal tahun kan, tambah mahal lagi. Dan itu akan mempengaruhi harga juga. Salah satu yang disorotin juga nih sama PM, tahu nggak apa? Beberapa daerah itu udah mulai menghentikan diskon option pajak tuh. Jadi ada lembar tambahan. Nah itu yang juga dikhawatirkan kalau itu nggak ada relaksasi lagi, bakal menggerus pasar lagi. Yang disayangkan adalah kenapa insentif ini tuh dicabut ketika pasar kita tuh lagi drop banget ya. Padahal kan penjualan kita tuh ditargetkan 780.000 doang kan di akhir tahun ini, bahkan lebih rendah dibanding Malaysia 800.000 gitu.
ini jadi level terendah kita selama 5 tahun terakhir. Nah, ketika pasar kita lagi kacau-kacaunya malah dapat kabar bahwa insentif itu akan cabut. Ya, tadi buat berat sih ambisi presiden kita untuk mobil nasional kan. Mungkin mobil nasional nanti akan terjual 2 juta unit, 1 juta unit, jadi kita mengandalkan mobil nasional saja untuk Itu buat bisa Gitu ya, masukin perkiraan perkiraannya Anies belum tuh. Emang pasar kita Januari November berapa sih? 710.000 kan? Iya, tapi 780.000 finishnya. Oh, Kita soalnya targetkan. tiap Estimasi. bulan tuh 70 ribuan ya? 60-70 ya. 70 itu udah paling tinggi banget. Full sales ya? Heeh. Masuknya dari mana? Padahal dulu 100.000 ya Iya. sebulan. Gimana dari apa? Udah kalah dari Malaysia dong berarti. Sekarang ya. Sekarang ya? Malaysia itu 720, kita 710. Buset, berarti dia OTW Raja. Raja OTW jadi king dia. Masih nyambung soal harga, kayaknya estimasinya naiknya lumayan signifikan nih. Gue pernah nanya pengamat, Pak Yanes. Andalan kita itu. Andalan kita. Itu beliau prediksi bahkan bisa 30-40% kenaikannya. Jadi kalau misalkan taruhlah sekarang harganya 100 juta, berarti kenaikan 30 bisa 130 juta ya sekitar. Itu di luar kalau dibelinya di daerah, tadi lo bilang ada option. Iya. Ya kan ada biaya balik nama dan lain-lain. Dan bakal makin mahal sih menurut gue. Berarti BYD atau One supaya 95 sekarang ya? Iya. Ya paling Berarti murah. kalau naik bisa 260 juta. Ya kalau Start itu Kalau pakai hitung-hitungan itu ya? Kalau pakai Itu hitung-hitungan 30% kalau seluruh insentif hilang, Mbak. Iya, itu waktu itu ini sih. CBU. Karena kan sekarang si Etowan kan kena bea masuknya 0% dan itu dan itu masih belum memperhitungkan yang kayak nanti insentifnya lanjut apa enggak sih. Apa ya maksudnya? Kan dia masuk dengan insentif nih. Iya, dia masuk dengan insentif, tapi itu belum estimasinya kalau emang dihapus semua kayak PKB. bea masuk dan PPN. PPNBM. PPN-nya normal lagi gitu. Lumayan 30 Lumayan juta sih ya. kenaikannya. Bisa dapat NMAX. 30 Itu juta kalau 30 juta. 100 juta harganya. Iya, hitungan kasar ya. Sementara kan mobil listrik termurah udah menyentuh 200 juta. Hampir 200. Lu 200 juta aja kali 60 juta, 260 juta jadinya. Bisa naik segitu, bisa naik 60 juta Kan 60 juta duitnya kemana ya? ke Ya kan ini itu buat mobil mobil nasional. nasional. Ya enggak dong, itu kan pajak, anggaran. Kalau yang mobil nasional kan anggaran. Soalnya kemarin Pak Erlangga bilang itu buat sektor otomotif udah ngegelontorin 7 triliun buat insentif doang gitu, dari insentif. Nah, tapi nggak dijabarin detail nih insentif apa yang dimaksud, apa cuman terkait dengan mobil listrik. Tapi soalnya ngomongnya dalam 2 tahun terakhir, kalau menurut gue sih emang Mobil merujuk listrik ke ya? mobil listrik. Iya. Sementara kalau yang kayak LCGC kan udah lama tuh. Kayaknya gitu Dan sih. pas di GJW itu kan Menko Airlangga juga bilang katanya industri otomotif udah nggak butuh insentif. Kata dia udah cukup kuat lah dengan banyaknya pameran gitu. Padahal kan kenyataannya di lapangan kan Iya, penjualan kan turun kan. betul. Ya, makanya sebenarnya belum jelas nih apa yang dimaksud bakal kita nggak akan kasih insentif lagi, itu apa belum tahu. Apa maksudnya yang dihilangkan insentifnya kita belum tahu. Belum jelas, cuman dampaknya dampaknya kemungkinan besar yaitu nggak ada lagi tuh kayaknya mobil listrik murah itu kayaknya. Bye-bye. Di bawah 200 juta. Di bawah 200 juta kayaknya akan sulit. Bahkan LCGC pun potensinya kalau emang nanti dihilangkan insentifnya yang sekarang dia cuma dikenain 3%, ya itu bisa jadi naik juga. Lebih mahal lagi ya. Lebih Dan mahal berpotensi lagi. tidak ada lagi mobil harga 100 jutaan ya. Mungkin ada tapi ini di bawah bisa 200 dihitung masih jari ada. kali ya. 1 jutaan kecil nggak ada kali. Iya. Ningsikan aja kalau gitu ya. Nah, itu dia. Karena Itu dia mungkin kalau menurut gue ya imbas dari penghapusan insentif ini ya pasar mobil bekas yang bakal bangkit. Pasti orang bakal mikir harga mobil udah makin mahal gitu kan. Udahlah kita beralih ke mobil bekas. Apalagi kita pernah bahas soal ini juga kan, depresiasi harga mobil harga listrik. mobil Ya, bekas depresiasi. yang jauh banget ya. Padahal masih baru bentar ya, Bener. tapi udah turunnya drastis. Ya maksudnya ketika mobil listrik itu dapat insentif aja, perbandingan harganya dengan yang bekas cukup jauh kan. Apalagi udah nggak ada insentif, Iya. ya pasti akan lebih jauh sih bedanya. Tapi yang jelas industri bakal
terpukul banget sih kalau dihapus. Bukan hanya terpukul sih, terinjak-injak, iya, karena lagi berdarah-darah kan. Betul. Semua ya, maksudnya bukan yang cuma produsen mobil listrik aja nih, semua merasakan nih. Bahkan gue ngobrol sama salah satu top 4 besarnya penjualan otomotif. Mereka udah wanti-wanti pemerintah nih, karena kan penjualan terus turun tuh, terakhir 710.000, 5 tahun terakhir terendah. Betul. Mereka bilangnya gini, Mas, kalau kayak gini, saya yakin pemerintah itu tidak akan tinggal diam. Karena kita ini industri menghidupi hajat orang banyak. Betul. Seharusnya begitu ya? Harusnya begitu. Dan emang iya sih, perlu kebijakan yang keberpihakan sama industri kan, supaya terus berlanjut. Sebenarnya kita bisa belajar dari masa lalu sih, pas pandemi kemarin ya. Tahun 2020 tuh penjualan kita cuma 500.000-an unit ketika pandemi pertama muncul ya. Terus akhirnya kan pemerintah bikin PPNBM DTP ya. Akhirnya bounce back tuh ke 800.000, jauh banget lompatnya, 300.000 kan. Terus naik lagi di tahun berikutnya, balik lagi ke 1 juta unit lagi. Nah tapi setelah itu penjualan kita terus menurun nih dari 800.000, bahkan kemungkinan kita akan finish di 780.000 nih akhir tahun ini. Ya harusnya berkaca dari fakta di masa lalu ya. Iya. Beberapa kali kan juga Pak Jongge Gaikindo kan bilang tuh ya, balik aja lah dihidupkan lagi ya, kayak pas zaman pandemi gitu kan. Insentifnya udah itu aja, udah cukup itu sebenarnya. Dan kita juga bisa belajar dari Malaysia kan yang masih menghidupkan insentif di pandemi. Jadi Malaysia tuh sampai hari ini masih pakai insentif zaman pandemi. Oh iya. Makanya penjualan mereka waktu itu kan yang bilang si Pak Kuku ya kalau nggak salah. Pak Kuku tuh bilang katanya insentif itu masih ada sampai sekarang. Dia nggak mengurai detailnya bagaimana. Cuma yang jelas ya karena insentif itu penjualan Malaysia terus roket ya. Udah berapa tahun tuh berarti? Kurang lebih 5 tahunan mereka masih mempertahankan insentif yang sama. Sepeduli itu ya. Sepeduli itu ya. Kalau ini peduli. Sempat peduli. Sempat peduli tapi kadang ya begitu, kebijakannya selalu berubah-ubah, nggak konsisten gitu. Tahun ini ada, ntar tahun depan nggak. Kan harusnya bisa direncanain dari jauh ya. Harusnya ya. Nggak sinkron. Jadi siapa yang dirugikan? Semua dong. Kalau harga naik konsumen dirugikan, bayar lebih mahal, industri lebih dirugikan lagi. Karena pasarnya pasarnya lagi jadi terhambat. Jadi semua. Sementara industri otomotif tuh backbone ya, salah satu backbone industri nasional kan. Dan jutaan orang ya di situ. Kalau kata Ben Perry nih, industri otomotif itu udah menyumbang sekitar 174 triliun investasi. Dan mempekerjakan sekitar 100.000 karyawan. Jadi memang besar banget sih di industri otomotif itu. Betul. Maka ketika insentif ini tidak dilanjutkan, takutnya banyak efeknya nanti. Pasti banyak sih. Pasti banyak sih. Insentif dicabut ketika kita sedang butuh insentif. Betul. Tapi nggak sepenuhnya dicabut mungkin, karena kan buat anggaran mobil nasional. Wow. Ya kan emang gitu kan katanya, buat anggaran mobil nasional. Tapi kalian udah tahu belum mobil nasional kayak gimana nanti? Coba terangin dong. Enggak, makanya mau nanya nih. Katanya yang waktu di Gias itu kan? Yang itu sih. Iya. Salah satunya itu sih dan Pindad yang iya. Tapi kan mengembangkan mobil nasional nggak semudah membalikan telapak tangan bertahun-tahun. Cucur goreng ya. Kalau mau ya emang rebadge ya nggak? Iya. Rebadge tapi jujur aja kalau rebadge nih kita Bilang rebadge aja. karena kita nggak punya teknologinya. Jangan ngumpet-ngumpet lah. Karena semua pabrikan juga melakukan itu biasa aja, bukan aib. Kalau kayak gitu tuh jangan ditutup-tutupin lah ya. Iya, kalau rebate aja. Iya. Tapi lo percaya gitu dengan pengembangan mobil nasional akan jalan nggak? Kemarin gue tuh lihat sekilas, itu mobilnya Tinggal tuh kayak gini, Wan. mobilnya tuh Oh pantesan bentar doang. Kilas nih berarti. mobilnya tuh bener-bener dari awal, Mbak. Clay Dari clay. Yang digias di Yang bawah tangga. yang di bawah tangga itu di GJAW. Mudah-mudahan dia nggak request ya, kirimin kita clay dong gitu. Jadi ngerti lagi nggak nyampe. Tapi bakal efektif nggak kira-kira? Kayak MBG nih ya. Ini kan Iya MBG sih. versi otomotif. MBG versi otomotif. Ya nggak, jatuhnya semua dana di stop gitu. Difokuskan ke situ Difokuskan aja ke ya. situ. Sementara masih ngawang juga menurut gue si mobil nasional ini. Apalagi targetnya kan 2027 ya. Dalam 3 tahun 3 mengembangkan tahun mobil nasional kayaknya kalau tanpa rebate menurut gue susah ya. agak berat sih. Sekelas Jerman aja mungkin bisa. Bisa. Jerman, Cina juga belajarnya kan Puluhan lama. tahun, iya. Puluhan tahun. Mungkin bisa belajar dari Finfast kali ya.
Oh iya bisa. Dia kan Oh iya awalnya kemarin kan gitu rebates- ya kemarin rebates ya. Gue udah ke Vietnam langsung ya ngeliat ya. Langsung. Oh siap. Itu emang benar katanya. Kan kemarin Kenapa? Pak Erlangga bilang Iya. mobil-mobil Jepang kalah tuh waktu Betul. Jadi di Vietnam tuh Apanya kah teknologinya? enggak penjualannya. Oh, penjualan. Oh, di sana ya? Di Vietnamnya. Jadi VinFast tuh juga awalnya dia rebates gitu dari BMW, terus Fiat, sampai dia menguasai teknologinya, kemudian beralih dia ke mobil listrik sepenuhnya. Gitu. Iya ya. Kayak Fadil dulu ada tuh ya. Iya, Fiat Padil. Tapi di jalanannya banyak mobil ini juga, VinFast Banyak gitu. sih Mbak gue lihat. Ada PS3. Dia motor juga bikin ya? Motor juga bikin. Nah ya Indonesia harus belajar gitu. Harus belajar. Dari gitu. VinFast. Dari VinFast. Tapi kalau ngomongin nasionalisme, kalau emang mereknya benar, Iya. Betul. sustain, kita nggak kalah kok nasionalisme kita kan. Betul. Ya emang Pero 2 kan laku ya di Malaysia. VinFast juga laku. VinFast juga dulu awalnya ngambil dari BMW, gitu-gitu kan teknologinya. Terus ada yang dari siapa? Ferrari atau apa gitu ya? Pininfarina. Dan yang penting tuh mereka harus melibatkan pihak swasta gitu. Kalau mau Iya, jalan ya. iya. Tapi maksudnya terbuka aja kalau Terbuka emang aja. itu nanti anggaran buat swasta kah, memang untuk pengembangan mesin atau apa gitu ya kan? Kalau di sini kan kesannya kan mau dibikin sama pemerintah sendiri nih gitu. Padahal ya nggak apa-apa ya. Iya. Namanya kan transfer teknologi. Iya. Ya, jadi kalau menurut gua kalau tahun depan insentif mobil listrik ini nggak ada, kayaknya bakal berat deh. Padahal targetnya kan juga tinggi kan, kayak BYD itu targetnya dia bisa 25%, 2 kali lipat dari tahun ini. Jadi harusnya sih malah ditambah kali ya. Lanjut lah ya. Lanjut lah paling nggak. Kalau nggak ditambah lah dengan insentif lain. Kalau menurut kalian gimana? Menurut gue ya, kepentingan insentif ini apa? Anjay. Insentif siapa nih? Insentif yang selama ini muncul, apa emang pengen ngebangun industrinya kah? Apa cuma pengen ngegandeng investor aja lah? Betul. Kalau pengen sustain. Kalau pengen sustain ya udah bikin insentif, jangan yang kentang-kentang, sekalian aja jor-joran ya kan. Betul. Kalau besok nggak ada insentif, gue percaya sih Turun. bakalan turun. Gitu. Kalau mau kayak gini mungkin dari awal udah nggak ada insentif aja ya. Jadi konsumen tuh terbiasa gitu udah sama harga yang emang udah ditetapin di awal. Tapi bakal Tiba-tiba. susah dong penjualannya. Jadi kita kayak jadi konsumen mobil listrik ya terutama ya kayak ditimang-timang di awal gitu. Setelah merasa nyaman dilempar gitu karena kayak udah kebentuk pasarnya ya udahlah. Lu beli pakai harga asli aja gitu. Ya menurut gue sih harusnya mungkin bukan dihilangkan atau ditambah ya, tapi diratakan kali ya. Semua ya. Semuanya itu Semuanya mendapat dapat ya. Jadi sama rata ya. Karena kita bukan lagi bicara soal mobil listrik atau mobil hybrid atau mobil bensin. Betul. Kita bicara soal pasar Industri lah otomotif ya. secara umum gitu. Ya gitu sih menurut gue. Kalau gue agak kontradiktif nih. Menurut gue mobil listrik tetap akan ada potensi justru tetap lebih dipilih dibanding ICE. Kenapa? Karena ada satu insentif yang belum ada nih masa berlakunya sampai kapan, yaitu pajak tahunan PKB. Karena mobil listrik itu dibebaskan dari PKB dan BBNKB. Jadi cuma dibayar SWD KLLJ 143.000, lebih murah dari Honda Beat. Iya, itu pajak tahunannya ya berarti yang jadi Itu pajak tahunan. Sementara kalau kita kayak LCGC ya, itu bisa 3 jutaan pajaknya. Coba dengan harga yang mirip-mirip gitu kayak Brio misalkan harganya mirip-mirip, tapi pajak lu lebih murah setiap tahun. Kadang pajak dibayar tiap tahun. Ya kan? Nah, itu menurut gua akan jadi salah satu pertimbangan yang mungkin orang masih memilih mobil listrik. Karena walaupun harganya mahal ya, dia tetap pajaknya segitu juga maksudnya. Beda kalau misalkan kayak ICE di segmen Alphard ya, kita bandingin Alphard sama Denza dengan harga yang nggak murah gitu, tapi pajak Alphard 20 jutaan, Denza 143.000 rupiah. Jadi menurut gua akan ada tetap lah ya, naik tapi nggak signifikan mungkin nggak kayak sekarang gitu. Ya di luar insentif non fiskal kayak tadi, bebas ganjil genap. Ya mungkin itu sih pertimbangan. Nah iya, bebas ganjil genap juga mungkin masih jadi pertimbangan orang-orang ya buat yang mobilitasnya terutama di Jakarta. Jadi mobil listrik akan masih populer sih di sini penjualannya masih banyak. Ya tapi nggak signifikan, walaupun naik harganya tapi nggak signifikan. Karena kan pembelinya juga bukan pembeli mobil pertama. Iya sih. Mereka yang berduit ya kan. Udah punya mobil sebelumnya. Iya, jadi ICE yang potensinya turun sih kayaknya lebih gede kayaknya. Tapi Mbak, menurut gua penjualan ICE juga masih bakal tetap naik sih. Walaupun ada turun nih. Walaupun stabil kali ya. Kalau naik berat sih kayaknya. Kenapa?
Soalnya ICE itu masih punya keunggulan karena mayoritas dijual sama brand besar. Dia masih bisa menawarkan kemudahan perawatan. Karena bengkel banyak kali ya. Banyak. Gue mampir ke daerah-daerah rural, itu mana ada SPKL masih jarang. Masih jauh. Iya. Jadi ya mobil-mobil ICE itu masih bisa jadi penopang ekonomi rakyat lah. Waduh. Terutama mobil pertama ya. Iya. Berarti LCGC masih Segisi lah. Peace of mind-nya masih. Waduh. Tapi kan kita punya mobil nasional kan nanti. Masih 2028 boy. 27 udah Cara MBG otomotif. MBG-nya otomotif ya. Jangan kali ya gitu ya. takut sendiri. Itu yang 2000, tapi masih 2028 boy. 2027. Cut. Cut.